warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini Bu, saat ini saya ingin meminta izin untuk kegiatan diseminasi yang akan dihadiri oleh semua guru. Apakah Ibu mengizinkan kegiatan tersebut? Boleh. Tujuannya untuk apa itu? Kegiatannya nanti Bu ada diseminasi tentang budaya positif. Jadi rencananya nanti saya akan menyampaikan presentasi tentang budaya positif yang akan diberlakukan di sekolah ini, sekolah kita gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya kalau sudah Bapak dan Ibunya sudah mengetahui adanya budaya positif, nah mungkin nanti akan berpengaruh juga dengan siswanya, begitu Bu. Kira-kira kapan waktunya? Nanti mungkin kalau ini tanggal 7 bulan Januari, kira-kira hari Sabtu. Iya. Itu mangga begini bukan enggak. Oke, siap Ibu, terima kasih atas izinnya. Mungkin nanti juga saya akan meminta saran Ibu apa yang harus saya lakukan. Itu aja. Enggak. Terima kasih Ibu atas izinnya. Baik Ibu, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di acara kegiatan diseminasi dalam rangka aksi nyata dari modul 1.4. Ya. Nah, untuk materinya yang pertama akan saya sampaikan rencana tindakan pada kegiatan yang ini. Coba Ibu Aisyah berikutnya. Nah ya, ini yang melatar belakangi saya untuk mengambil tema ini adalah setelah melewati satu semester sejak COVID kita berlalu sudah, nah masih terasa tidak mudah menerapkan disiplin terhadap murid-murid seperti yang terjadi di SMP kita. Saat ini masih banyak murid yang melakukan kesalahan seperti kesiangan, tidak mau mengerjakan tugas, kemudian ada siswa yang lebih senang di luar kelas, banyak ya Bapak Ibu. Kemudian tidak mengikuti proses pembelajaran meskipun sebenarnya guru ada dan masuk kelas. Kemudian ada membuli teman, menganggap guru sebagai temannya, cenderung tidak hormat, dan masih banyak lagi. Itu yang menjadi latar belakang saya kenapa menyampaikan ini dalam bentuk kegiatan seperti ini. Berikutnya Ibu. Nah, tujuannya yang pertama secara umum saya mengharapkan bahwa nanti rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian mampu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang kedua adanya perubahan kepribadian dari siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga adanya perubahan dari cara guru menghadapi permasalahan dengan siswa. Jadi sehingga kita bisa nanti akan diharapkan tercipta sekolah yang kondusif, menyenangkan dan ramah terhadap anak. Nah, kemudian yang berikutnya tolong ukur kegiatan. Nah, yang menjadi tolong ukur kegiatan ini berjalan baik menurut saya, kegiatan ini harus dihadiri oleh sebagian besar guru dan kepala sekolah. Kemudian adanya komitmen wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang ketiga adanya komitmen untuk mencoba menyelesaikan permasalahan dengan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu segitiga restitusi nanti akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya ini dukungan yang saya butuhkan dari Bapak dan Ibu. Yang pertama izin, saran dan petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah atau dari Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf. Kemudian kesediaan rekan-rekan untuk hadir, menyimak dan memberikan masukan terhadap kegiatan kita selanjutnya. Kemudian permohonan tempat yang memadai, sarana seperti fokus, sound dan lain-lain, juga konsumsi untuk semua peserta yang hadir. Tapi konsumsinya tadi sudah. Berikutnya lini masa. Nah, ini rencana waktu kegiatan. Rencananya kemarin itu adalah perizinan. Kemudian yang berikutnya hari ini kegiatan diseminasi bersama semua guru SMP Negeri 2 Supernebak. Kemudian pada tanggal 9 nanti hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita mencoba semua wali kelas membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kita coba. Oke, berikutnya. Nah, sekarang ini akan kita bahas budaya positif.
Bapak dan Ibu jenuh nggak dengarnya? Belum. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi nanti ada perubahan dari respon kontrol menjadi teori kontrol. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Nah, berikutnya budaya kontrol. Budaya positif itu ada beberapa jenisnya, ada 6 yang akan kita bahas hari ini. Yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya. Nah, disiplin positif, stop dulu Ibu. Nah, kita lihat, coba Bapak dan Ibu. Ada pernyataan nih. Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan berikut? Siswa akan disiplin jika diberikan hukuman. Tidak. Kedua, siswa harus dipaksa dulu baru akan disiplin. Biasanya harus dipaksa ya. Dipaksa dulu. Ya. Tiap situasi dan kondisi Bu Samia. Iya. Kalau menurut Mbak Ju gimana Mbak Ju? Ya, kadang bisa sih dipaksa, tapi sebenarnya sih untuk disiplin itu kita harus memberikan contoh dulu. Oh iya, berikan contoh dulu. Berupa pembiasaan mungkin ya tentunya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang disiplin positif itu sebenarnya apa? Nah, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak atau siswa ya untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin itu berbeda sama sekali dengan hukuman. Ya, jadi bukan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, tapi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau bisa tidak sama sekali. Ya. Nah, berikutnya coba ini. Nah, yang tadi dari stimulus respon ada perubahan paradigma kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini kita lihat pada poin yang keempat dari belakang kelihatan kan ya. Nah, perilaku buruk itu dilihat kalau pada stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu sebenarnya ada tujuannya. Bahkan kita juga kalau melakukan sesuatu itu ada tujuan. Nah, tujuannya itulah yang harus kita gali. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju? Iya. Nah, kemudian kita tidak bisa dikontrol. Kalaupun kita mau dikontrol karena keinginan kita mau, sebenarnya mah dalam hati kecilnya tidak mau dikontrol karena kita mengontrol diri. Nah, kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti tadi, kita tidak bisa mengontrol siswa sebenarnya. Nah, itu hanya karena mungkin ada tujuannya. Kenapa? Kalau siswa mengikuti apa yang kita perintahkan, nah, ada tujuan sebenarnya. Nah, tujuannya itu apa? Yang berikutnya, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi kita
biasanya kan kalau ada anak bermasalah tuh ya dengan dipaksa gitu. Kamu harus ikut, kamu harus begini, harus begitu. Nah, tapi kalau pada teori kontrol ada banyak pilihan. Kita tawarkan beberapa pilihan. Nah, kemudian ada stimulus respon berikutnya, model berpikir menang kalah. Jadi kadang kita kalau misalkan kita bisa berhasil mengendalikan anak, siswa gitu ya, kita menang, siswa kalah, gitu kan ada menang kalah. Tapi kalau pada teori respon, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Ini sebenarnya ada di BK ya Bu, minta ya. Di BK juga seperti itu kan ya. Iya, jadi tidak ada yang menang kalah. Oke, berikutnya yang kebajikan Ibu. Nah, kira-kira kebajikan universal ini dari yang teori tadi stimulus respon dan teori kontrol ini sudah termasuk ke dalam, maksudnya pada kita lihat nilai-nilai kebajikan universal itu berisi atau berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, seperti yang ditemukan oleh Dr. William Glasser itu pada teori kontrol yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Ya, dan selanjutnya pada Diana Golson juga pada 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik. Iya, motivasi intrinsik itu ya artinya motivasi yang ada muncul dari dalam diri. Ya. Dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong, yang kreatif yang terakhirnya. Ya, lanjut. Yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, sekarang pada teori motivasi, pada perilaku manusia itu ada 3. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya yang motivasi pelakunya itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, contohnya apa? Kalau misalkan untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan ada siswa terlambat, dia itu ketika terlambat, kita kan biasanya pada guru nih ada yang bilang, kamu terlambat aja, gimana ini? Harusnya bagaimana kalau seorang siswa? Nah, anaknya nurut gitu. Nah, berikutnya tidak terlambat lagi. Mungkin dia karena takut, jadi motivasinya dia berangkat besoknya, berangkatnya tidak terlambat lagi, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau terlambat akan dihukum, misalkan push up 10 kali gitu. Ya, menyapu halaman. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini contohnya misalkan kalau di pelajaran matematika kadang kita suka ngasih apa gitu, bintang, kasih bintang, dikasih permen misalnya. Nah, nanti kalau guru ini tidak memberikan, anak tersebut tidak mau mengikuti karena bergantung kepada penghargaan itu. Ya, nah kemudian yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini adalah motivasi yang bersifat internal atau intrinsik itu. Ya, jadi kadang kita juga banyak beberapa anak yang selalu rajin, kerjakan tugas, kemudian pokoknya baik gitu. Nah, dia sudah muncul motivasi intrinsiknya. Jadi mungkin dia tidak berdasarkan motivasi pertama dan kedua. Yang berikutnya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita lihat sini hukuman
bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Gitu. Kemudian sekarang disiplin dalam bentuk konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah, dan murid juga mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini samanya dengan apa kalau Bapak keberadaan Ibu kalau di kita? Tata tertib. Ya. Nah, yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak merasa disakiti, ya, dan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Tuh. Nah sekarang Bapak dan Ibu, berikutnya, ya, nah ini manakah yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi? Coba Bapak dan Ibu kalau dibaca, yang pertama sini mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kan dalam tata tertib atau peraturan tidak ada. Kemudian sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukum. Pinter Bapak dan Ibu ya, sudah terus. Dan ketiga, ini apa? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, betul. Pinter ya. Nurut ya. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Yang berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul Pak Haris. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 karena ngobrol dengan teman. Ya, perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Oke, yang berikutnya Ibu. Keyakinan kelas. Lanjut. Jangan lama-lama Bu. Ya, keyakinan kelas. Tanya sini coba. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau kesepakatan kelas saja? Karena sebelum ikut pelatihan itu juga saya kalau di kelas membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Ternyata artinya jangan kesepakatan. Nah, kenapa? Gitu. Ya. Kalau lihat dari bahasanya, lanjut bisa. Nah, keyakinan itu berisi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa atau agama. Jadi kalau misalkan kesepakatan atau peraturan itu ada masih unsur anak dipaksa, ya. Tapi kalau keyakinan anak tidak dipaksa, itu yang di dalam kurikulum merdeka yang mengatur harus merdeka itu tidak dipaksa, tidak ditekan, gitu. Nah sekarang keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Gitu. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Sini pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak dan Ibu, nanti kita bersama-sama pada tanggal 19 hari Senin kan kosong jadwal belum jadi juga ya Pak. Nah kita buatlah keyakinan kelas. Nah ini yang pertama, keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret gitu. Nah kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal.
Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya kata-kata negatifnya dihilangkan. Nah kemarin pada saat saya Ibu Indah sudah memasukkan kata-kata positif. Bagus Bu Indah waktu kunjungan kelas tuh ya. Nah jadi kalau yang negatif, yang positif itu seperti apa? Misalkan kamu jangan terlambat, dirubah kalimat positifnya. Jadi apa? Jangan terlambat, datang tepat waktu. Ya. Kalau misalkan anak lari-lari, jangan lari-lari, diganti menjadi hati-hati berjalan saja. Nanti pada keyakinan kelas tersebut, jangan menggunakan kalimat negatif, rubah jadi kalimat positif. Ya. Nah, gunakan kalimat positif. Oke, yang berikutnya, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kalau yang tidak mungkin mah nggak usah. Ya, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nanti berupa curah pendapat yang akan apa saja akan dicurahkan nanti berikutnya ya. Dia kesediaan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini contohnya. Jadi nanti mulai hari Senin sampai satu minggu di awal semester kita buat keyakinan kelas. Nah di sini berisi guru tugasnya, anak yang nulis, tempelkan di papan tulis, ya pakai kertas manila yang besar, ininya pakai kertas yang berwarna apa namanya Kang Manto? Yang kecil, boleh atau yang kecilnya lagi apa? Nah itu, ya, nah itu tempel di papan tulis. Jadi anak pada saat minggu pertama itu ada kegiatan. Kemudian murid tugasnya apa? Biar anak-anak yang menuliskan. Kemudian tugas guru bukan titik-titik. Anak guru. Yang berikut itu bukan guru tapi murid ya. Saya screenshot seadanya di sana. Sebenarnya siswa atau murid tugasnya bukan titik-titik. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, lanjut Bu. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ini atau bahasa Inggrisnya apa tuh? Survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya untuk kesehatan, rumah, makanan, termasuk juga kebutuhan di sini bersifat biologis dan psikologis. Jadi menyatulah dalam kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa? Contohnya kalau kadang anak ada temannya sedang makan, kemudian merebut makanan itu. Nah ditanya nih, kenapa kamu merebut? Saya lapar. Berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini karena lapar. Ya, nah kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa ya? Kalau misalkan anak-anak nih pada ngegeng kan? Ya, ngegeng sendiri. Nah gengnya geng apa gitu kita nggak tahu lah. Dia tuh mau disuruh apa saja. Anak kan kadang begitu. Laki-laki terutama. Nah itu kenapa ditanya? Kenapa takut gak diterima di geng itu? Jadi dia ada rasa ingin diterima. Atau misalkan ada anak laki-laki ganggu aja anak perempuan gitu kan? Ya. Sebenarnya sih dia perhatian, cari perhatian gitu. Ingin ada kasih sayang, love gitu ya. Nah yang ketiga penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini berhubungan dengan kekuatan atau untuk mencapai sesuatu. Contohnya apa? Misalkan gini, ada anak tuh
diem, tapi dia kalau mengerjakan sesuatu itu bagus. Nah misalkan di olahraga, dia tuh hanya diem saja. Saat olahraga, kelihatan bagus. Nah, kasihlah tugas. Kamu mengikuti lomba itu, misalnya lomba O2SN, ikut apa? Lari misalnya. Dan dia bisa, dia mampu. Nah, dia termotivasi, gitu. Nah sebenarnya dia itu butuh. Wah saya bisa, saya mampu sebenarnya. Atau misalkan suka ada juga anak diem aja. Tapi kalau nilainya ulangan itu bagus terus kan? Nah, terus sebenarnya kalau dikasih tugas disuruh ikut lomba, dia bisa. Nah itulah. Jadi dia itu sebenarnya hanya dia ingin menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa, kuasaan, ya. Dan biasanya dia juga kalau misalkan dikasih tugas untuk berangkat ke anak-anak, teman-temannya dia mampu. Nah, yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kalau kebebasan ini kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi dan sebagainya. Kalau ini jelas untuk kebebasan. Ya misalkan dia nggak mau, ada juga anak yang nggak mau masuk kelas, kalau ditanya dia pengen bebas gitu, jangan pos gitu ya. Ini bebas. Nah yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Belum bu? Apa bu? Lagi bu. Kebutuhan akan kesenangan. Nah itu sama kan? Ketika contoh kemarin itu ada anak di kelas 9A, dia nggak mau mengumpulkan, saya nggak mau mengumpulkan tugas, tapi dia ngomongnya sambil ketawa. Loh, kenapa nggak mau mengumpulkan tugas? Udah lewat aja anak tuh pergi parel gitu ya. Nah, saya dipanggil, nah apa kemarin ngomong apa? Enggak, bu bercanda. Jadi dia untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Ngomong begitu tuh untuk kesenangan. Bercanda bu, aduh bercanda. Sebenarnya bercanda itu bukan kesalahan gitu sebenarnya, tapi pernyataan yang tidak ingin mengerjakan tugasnya itulah kesalahannya. Ya, lanjut bu. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ya ada 5. Ya, lanjut bu. Yang pertama adalah penghukum. Jadi posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya dengan suara, mungkin nggak kita menghukum, aduh, push up dong, enggak ya? Pasti dengan suara yang keras. Ya, saya dengan suara yang keras. Emang nanti kita lihat. Membuat yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah biasanya dengan suara yang lebih lembut. Saya begini, kalau ada anak kesiangan, aduh kamu kok terlambat saja. Kapan kamu mau mengikuti peraturannya? Bapak capek, ibu capek mengingatkan kamu. Nah, itu dengan dia berarti membuat rasa bersalah. Itu kecewa sama kamu. Nah, itu ya, berarti kan anak merasa bersalah. Kalau mau tadi anak merasa down. Tapi biasanya kalau dengan hukum, anak akan disiplin tidak? Iya. Malah melakukan hal yang sama, kembali berulang, seperti itu. Nah, teman, posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau sebagai teman, ini dia tidak akan menghukum. Jadi dia ada baiknya, ada jeleknya nih untuk yang posisi sebagai teman. Misalkan nanti suatu saat misalkan si ibu guru atau bapak guru ini tidak menerapkan itu, dia berubah, misalkan saya menjadi pemantau atau manajer, dia akan kecewa gitu kan anaknya. Loh, ibu kan biasanya baik sama saya, bapak biasanya baik sama saya kesiangan, bapak apa boleh masuk karena teman. Nah itu dia. Nanti akhirnya kalau misalkan anak ini tidak mendapatkan hal yang sama dari bapak dan ibu, mereka akan bagaimana? Akan bagaimana dia? Akan kecewa. Dan kecewa juga akhirnya bagaimana ke gurunya? Bagaimana coba? Dia
dia akan meremehkan kita, tidak hormat. Gitu. Atau kalau cap kuning, apa kuning? Muntah. Gitu. Ya, gitu. Nah, kalau pemantau itu ini posisi ini. Jadi Bapak dan Ibu itu taat pada peraturan. Jadi kalau misalkan ada anak terlambat, kamu tahu tidak peraturannya? Nah, berapa kali kamu terlambat? Jadi pokoknya dikaitkan dengan peraturan yang sudah ada. Kemudian kamu sudah berapa kali nih didata lah. Si A, kamu sudah terlambat 8 kali. Kamu hukumannya ini. Mantap. Jadi dia memantau terus anak-anak. Yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini menerapkan teori kontrol. Jadi dia bersama-sama dengan siswa mencari solusi. Ini kalau misalkan anak sering terlambat, sering membuli, sebenarnya ada apa? Yuk kita cari. Bukan cari kesalahan, tetapi cari jalan keluar. Ya, solusinya bagaimana? Itu bersama-sama dengan anak. Nah, nanti dikaitkan dengan keyakinan kelas yang akan kita buat. Makanya kita harus membuat keyakinan kelas untuk bisa menerapkan ini semua dan agar kita bisa berperan atau naik ke posisi kontrol sebagai manajer. Mohon maaf ya, dulu juga saya waktu jadi guru ketika saya jadi kesiswaan, kemudian ketika saya jadi guru, saya juga pernah jadi sebagai penghukum, pernah sebagai pembuat rasa bersalah, pernah berbuat sebagai teman. Tapi yang paling ini tuh terutama sebagai penghukum. Saat ini tuh mungkin kalau yang kenal saya tidak apa-apa gitu. Yang penting sekarang saya ingin berbuat baik, ingin naik kelas. Akhirnya saya sendiri kalau sudah menghukum itu kan gak enak ya. Makanya saya, aduh ya Allah, kalau misalkan bisa minta maaf ke anak-anak yang dulu yang pernah saya hukum, saya akan minta maaf, cuma kan gak bisa. Gitu. Itu yang pernah saya rasakan. Kira-kira Bapak dan Ibu yang pernah Bapak dan Ibu rasakan di posisi mana kira-kira Bapak dan Ibu dulu dan saat ini? Ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin menyampaikan tidak? Iya, menyampaikan bahwa oh iya saya juga dulu seperti saya tadi, ketika saya menjabat sebagai siswa A, saya sebagai penghukum. Ya, kami sih nampaknya karena ketika dulu semua tidak terlepas dari kami itu pengajar kesiswaan atau apa, nampaknya secara pribadi kita itu sebagai guru, kita nampaknya posisinya ada sebagai penghukum. Iya, kamu tidak bawa buku PR, hukum, kamu boleh ini, bukan hukum misalkan, dah kamu keluar di luar, itu kan hukuman, bukan persepsi mungkin kan hukuman. Jadi nampaknya kami semua mengalami semua menjadi penghukum. Kalau menjadi teman, tidak tahu ya belum nampaknya. Tapi kalau penghukum sih nampaknya karena harus jujur aja semuanya kita penghukum semua. Itu kalau saya, terima kasih. Terima kasih Pak Gatot, betul ya. Memang selama ini tuh kita lebih banyak sebagai penghukum ya Pak Gatot. Iya. Coba deh sekarang karena kurikulum merdeka itu kan anak harus merdeka dalam arti dia tidak mendapatkan tekanan dari guru, dari pihak manapun. Nah, bisa, sepertinya kita bisa untuk berubah naik kelas gitu, menjadi manajer gitu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa. Nanti kan kita harus bergerak, berubah. Jangan statis, diam aja di sini sebagai penghukum saja. Capek Bu. Sebenarnya sebagai penghukum itu capek. Ya, terima kasih Pak Gatot. Oke, yang berikutnya. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah alternatif penyelesaian. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah
Ini ketika kita mendapatkan siswa yang bersalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Isinya misalnya kita bisa menyampaikan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bla 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 bla. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sini biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dikaitkan dengan apa kalau kayak gini? Tentu kamu punya alasan mengapa melakukan itu, melakukan kesalahan itu. Dengan kebutuhan. Ya, dia kebutuhan apa? Mungkin dia ingin sebagai apa pada kebutuhan itu tadi? Ada yang ingat? Kebutuhan hidup, gitu ya, kesenangan, penguasaan atau apa gitu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kan solusinya bukan dari guru kan, tapi dari bersama, dari siswa sendiri. Oke, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, pada menanyakan keyakinan itu, nah kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dia melanggar keyakinan yang mana? Gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang itu seperti apa? Gitu. Ya. Nah, dari segi 3 restitusi ini, sebenarnya kalau saya sebelumnya ada tugas yang sebelumnya itu menerapkan segi 3 restitusi dan enak gitu. Enaknya artinya kita tenang, kita tidak marah-marah, kita tidak menjudge anak gitu. Dan anak juga welcome, dia komunikasi dengan baik. Dan yang penyelesaiannya dari anak, kita hanya validitas saja, memvalidasi saja gitu. Ya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ini. Ya. Yang ini materi terakhir. Nah, tadi kan pada tolak ukur itu, coba Bu ke awal Bu, yang keberhasilan kegiatan ini lihat di situnya aja, bisa langsung diklik di ya. Saya Bu ya. Pada awal tuh di awal tolak latar belakang, kemudian tujuan, tolak ukur. Ya sudah. Nah, pada tolak ukur keberhasilan kegiatan ini kan bisa dilihat pada saat apa gitu. Kira-kira Bapak dan Ibu, mohon maaf nih, ada nggak keinginan untuk membuat keyakinan kelas? Ingin ya Bude? Sudah diajarin. Kira-kira kapan Bude? Nih, bagus kan kalau misalkan Bude kan nggak piket ya Senin ya? Iya, nah itu. Oke, ini tadi itu adalah materi terakhir. Mangga Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalau misalkan bertanya saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau nggak bisa, ada laptop aja. Tuh, sudah Bu, yang terakhir aja. Next aja. Bertanya bagi. Ya, boleh. Keyakinan kelas. Itu kan siswa begini, guru begini. Nah, itu tuh kalau keyakinan kelas kan yang membuat itu tadi ya kualitas dengan siswanya. Nah, itu berlakunya untuk misalkan guru tidak marah-marah di dalam kelas misalkan. Itu kan berlakunya bukan hanya untuk si wali kelas itu di kelas itu tidak, tapi berlaku untuk semua guru yang ada di situ kan berarti ya. Dan siswanya pun demikian, siswanya di kelas itu berlaku untuk semua guru gitu. Barangkali wali kelasnya nggak boleh marah-marah gitu kan, wali kelas saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Galuh, betul. Makanya kan kalau keyakinan kelas itu bisa nanti, kalau semua kelas sudah membuat keyakinan kelas, maka itu akan bisa menjadi keyakinan sekolah. Gitu. Iya. Jadi kan semua guru seperti itu nantinya, sesuai dengan keyakinan kelas, menjadi yang keyakinan sekolah itu. Begitu. Bisa saja berbeda-beda, tapi kan intinya sama. Intinya sama. Iya. Bahwa guru itu tidak boleh apa, tidak boleh apa,
membuat reaksi tadi kan kita bahwa nanti diberi pertanyaan. Iya, jadi nanti Oke, terima kasih. Terima kasih Bude. Jadi nanti kalau misalkan pada saat membuat keyakinan kelas itu ada kertas manila ya, kalau yang putih itu ya manila dengan kertas, atau tidak usah kertas manila juga tidak apa-apa, nanti teman tulis. Cuma kita menyediakan kertas yang apa tuh yang iya kertas posit itu. Jadi nanti setelah ada beberapa pendapat anak, ya setelah beberapa pendapat anak, nanti disamakan mana yang karakteristiknya sama. Misalkan siswa tuh menjawab bahwa misalkan guru tugasnya mengajar, dan yang lainnya guru tugasnya memberikan pelajaran, itu sama saja. Ya, jadi yang karakternya sama seperti itu disatukan. Nanti kan setelah dikumpulkan di sini di papan tulis, nah sudah sama ibu dipisah-pisahkan, anak membaca perwakilan anak itu. Oh iya, ternyata keyakinan kelas kita seperti ini. Udah Bude, nggak apa-apa 1 minggu ini kan kita nggak izin ya Bapak, itu nggak apa-apa ya. Ya kalau begitu langsung ditugaskan saja oleh kurikulumnya bahwa setiap kelas mulai minggu depan wajib memakai Bagus, terima kasih begitu. Ya, iya. Nah gitu ya Bapak dan Ibu, sudah ada penugasan dari kurikulum. Oke, itu selesai materinya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Yang sudah lelah, sudah capek, sudah ngantuk. Tadi juga saya di sisa-sisa waktu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan kelancaran semua urusannya. Anak-anaknya soleh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan dari Ibu Dewa? Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Iya, Bagaimana? sehat, alhamdulillah. Hari ini bisa berangkat dengan semangat pokoknya. Iya Ibu, kemarin itu ada sedikit wawancara. Ya, kemarin itu kan saya sudah melakukan kegiatan diseminasi. Nah, kemudian alhamdulillah terima kasih Ibu sudah menghadirinya, sudah mengikuti. Kemudian saya juga ingin menanyakan Ibu, yang kemarin itu kegiatan yang kemarin menurut Ibu bagaimana kegiatan saya kemarin? Alhamdulillah. Kemarin mendapatkan dari informasi, jadi banyaknya saya rasa ya cukup baik dari paparannya. Kemudian budaya positif itu memang perlu disampaikan supaya guru-guru paham semuanya. Ya, terima kasih Bu atas dukungannya. Nah, kemudian yang kedua, saya rasa mungkin Ibu punya harapan dengan yang kegiatan kemarin tuh ya Bia. Nah, kira-kira harapan Ibu ke depannya gitu untuk guru atau untuk siswanya bagaimana? Ya, setidaknya sangat berharap sekolah ini, artinya kita ingin bertambah baik, guru-gurunya juga, kemudian gurunya semakin rajin mengajarnya, termasuk juga utamanya siswa belajarnya lebih baik lagi dan rajin lagi. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan sih saya juga berharap ke depannya Bapak dan Ibu guru akan membuat keyakinan kelas dan nanti Semoga iya sesuatu dan artinya semakin lama semakin waktu belajar semakin mereka berprestasi gitu. iya betul. Terima kasih. Itu saja yang saya butuhkan. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, semoga usaha ya Pak ya, semakin siswanya semakin ikut dan sebagainya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum pembelajaran dimulai. Ya, supaya apa? Supaya nanti ke depannya kalian nih ada apa yang harus kamu lakukan ke depan supaya lebih baik. Ya, nah sekarang kita sebelum membuat keyakinan kelas, coba kita lihat ini dulu. Ini dalam rangka tugas ibu, tapi langsung di ini saja. Ya, ini tugasnya, tugas ibu dalam rangka membuat keyakinan kelas di kelas yang ibu ambil. Nah, apa itu keyakinan kelas? Coba kalian lihat. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama oleh semua anggota. Ini berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi nanti kalian curahkanlah pendapat kalian, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan, ya. Dan apa yang harus kamu lakukan di nanti curah pendapat itu. Nah, sekarang apa yang harus kalian tuliskan pada saat membuat keyakinan kelas? Ini nanti ibu minta kalian menuliskan apa sih tugas murid. Ya, apa tugas kalian? Nah, ini tugas murid dan guru. Nah, tugas muridnya itu apa saja? Sudah mengerti apa yang ibu katakan? Bagus. Sekarang ibu minta kalian menuliskan apa tugas murid. Ya, nih. Ibu bagikan kertasnya, kemudian kamu tuliskan menurut kalian apa tugas murid. Belakang coba biar. Kamu mau warna apa? Kalau sudah hijau, aku mau pink. Oke, pink. Pink sebelah sini pink. Ini mau warna apa? Pink. Biru. Nggak ada, kalau putih berarti kertas biasa. Pink kurang aku. Hijau deh. Oh, pink yang ini. Pink. Oke, ini Pink. Pink. Yang minta pink. Ya. Pink aja deh. Kuning, spesial kuning. Boleh. Ya, silahkan kalian tuliskan tugas murid itu apa menurut kalian. Waktunya 2 menit ya. Waktunya 2 menit untuk menuliskan apa tugas kalian. Silakan ya. Soal tugas muridnya ditulis. Iya, tugas murid itu menurut kalian apa? Emang dicontoh? Lihat mana? Sekarang. Udah saya kok. Pink. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang ikut saya itu kelas 8. Tolong yang masih 50 membedakan ibu. Keluar dulu yang kalian dihubungkan untuk hari Sabtu yang masih 50.000. Silakan keluar dulu.
Awas kabel, awas kabel. Gak usah disamakan pendapat kalian. Ya. Awas ya, pakai. Baik, pakai. Di mana? Dia mau pajak kemana? Mudahan Bu. Bos, kamu tahu. Kenapa malu-malu penempelnya di sana? Kebalik ke lobenya tuh kan yang Biar estetik. yang siapa itu yang biasa oke bentar ya. Nah nanti dari sini meminta bantuannya dari laki-laki atau perempuan untuk ini dari pendapat teman-temannya. Kita yang pendapatnya sama kita satukan. Jadi yang mempunyai karakteristik sama kita satukan. Ya. Tadi yang laki-laki apa yang perempuan ya? Ibu-ibu. Perempuan. Oh ibu-ibu. Laki-laki ya? Laki-laki soalnya tulisannya jelek. Fisika. Tulisannya kayak dokter. Ini tugas siapa yang tadi? Laki-laki ya? Ya, tulisannya kayak dokter. Ininya laki-laki. Oke, ini dulu. Ya, yang sama. Ini aku ibu. Aku nggak lemnya dipegangin bukan? Itu ibu deh. Ini sudah kalian dipisah-pisah berdasarkan yang sama yang kalian tuliskan. Yang coba kalau kita lihat, kalau ibu perhatikan di sini tuh ada beberapa yang sama. Contohnya apa? Ketika mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas di sini hampir semuanya katanya kan mengerjakan tugas mana? Mengerjakan tugas, kemudian sini tugas murid. Oke, mendengarkan, mengerjakan tugas apabila ada tugas. Tuh, semuanya hampir sama mengerjakan tugas. Kalau mengerjakan tugas itu berarti itu pekerjaan maksudnya ya. Nah, kalau kita pisahkan menjadi beberapa apa yang sama itu komponennya yang sama. Yang pertama berarti kalian mengerjakan tugas, bekerja, ya, bekerja. Oke, pada saat bekerja berarti kalian belajar, mengikut, menghormat. Kalau menghormati itu maksudnya apa? Hormat, sikap. Oke, bagus. Berarti menghormati, kemudian belajar atau bekerja. Ada lagi nih di sini yang tadi ada yang agak beda dari mana? Kalau piket maksudnya apa piket? Bekerja atau menghormati? Pekerjaan. Nah, bekerja. Oke, pekerjaan. Kalau disiplin? Sikap, boleh. Berarti menghormati. Ini ada menghormati guru. Berarti masuk ke menghormati guru yang tadi. Apa ini? Mengerjakan tugas, belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi murid yang pintar. Seperti itu. Aneh. Kalau mendengarkan saat guru menerangkan. Berarti apa itu maksudnya?
berikan kertas untuk menuliskannya. Pakai, kalau yang ini ada isinya tidak ini? Boleh pakai warna-warni tidak apa-apa. Nggak ada bu. Itu jalan kita. Itu jalan. Ada sih. Ada warna hijau. Nanti yang bagus kita tempel di situ objek ini. Yes. Satu tombol ya, satu tombol. Silakan menurut kalian. Dua. Warna biru. Kamu maunya warna coklat? Coklat boleh. Kalau di warna coklat. Paling di warna putih. Warna putih. Atau pink. Jangan dong, kalau warna nasinya nggak kelihatan bagusnya. Kalau perlu pakai kertasnya yang boleh Ya, saya bisa.
ya. Ya. Ayo di PT. Keyakinan kelas ya. Berisi tentang tugas murid. Coba ibu ini satu orang dari kelompok ini siapa? Sebelah sini. Dari kelompok 2. Nanti siapa dari kelompok ininya ya, teman-teman. Bacakan hasil kerjaan kamunya. Dengarkan yang lainnya. Dari sini. Baca ya. Nanti siapa dari kelompok yang lainnya untuk membaca? Ya. Agak tinggi, boleh. Gambaran 1. Menghargai guru, mendengarkan guru, menghargai sesama murid, menghargai pendapat teman, dan berpakaian rapi sesuai harinya. Oke, lanjut. Bekerja, belajar dengan giat, selalu mengerjakan tugas, mentaati tata tertib sekolah dan kelas, datang tepat waktu. Oke, bagus. Sikap pedulinya, tiket kelas, menjaga kebersihan, menjenguk teman atau guru yang sakit. Oke, bagus. Itu untuk yang kelompok 2. Kelompok siapa lagi yang sudah siap? Nah, ini dari kelompok 1. Coba dari kelompok 1 pengen tahu. Nanti ini belum siap. Udah dengarkan. Dari kelompok 1 dengarkan. Menyapa guru ketika bertemu, memberikan hasil tugas yang baik, dan menentukan tugas tepat waktu. Bagus. Sikap bekerja, bergotong royong, membersihkan kelas, sama kerja selalu mengerjakan tugas, dan selalu melaksanakan tugas kelas. Oke, Seperti membantu teman, dan peduli terhadap lingkungan kelas, dan peduli terhadap teman. Oke, bagus. Sudah coba dimengerti tidak? Oke, bagus. Sudah mengerti berarti nanti akan menjadi keyakinan kalian. Yang kelompok sudah siap. Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa berarti nanti ikut saja. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang harus kamu yakini ikuti. Ya. Nah, kedepannya Ibu berharap kalian akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Amin. Ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, sudah nanti kita lihat nih dari keempat ini mana yang paling bagus tertempel. Ya. Oke. Sudah ini nih. Sudah paham semua ya? Oke, kalau begitu Ibu cukupkan untuk keyakinan kelasnya. Terima kasih atas segala perhatian dan segala pendapatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Maharani dari kelas 3A. Di sini saya akan mengulas karena tadi sudah membuat kegiatan keyakinan kelas bersama Ibu Heni Mulyana. Menurut saya setelah membuat keyakinan kelas, saya menjadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan lagi setelahnya dan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang murid dan tugas seorang murid. Lalu mungkin saya kedepannya akan melakukan yang diperintahkan oleh guru sebagai tugas murid, yaitu belajar, menghormati guru, dan bersikap sopan santun di lingkungan sekolah, serta menaati tata tertib sekolah.